jurusan ilmu komunikasi. Jadi ya kalau agak-agak berisik ya maaf ya. Oke, langsung aja aku. Bentar. Oke, di sini ada video tentang Quick and Geek. Kita nonton dulu ya teman-teman ya. Kak, suaranya nggak ada ya? Sorry, Fit, suaranya nggak ada. Oke, cek bentar. Ada nggak? Belum. Mungkin di share-nya boleh sama audio komputernya, beserta audio komputernya. Oke, bentar ya. Aduh, maaf banget loh kok aku ganggu. Hmm. Um, Gimana ya? Aku lupa ingat sih. Eh, oh ini dia. Share sound. Oke, coba kita ulang ya. Maaf ya teman-teman agak salah sedikit ya. Eh, i- Oke, sudah jelas ya. Coba kita lanjut lagi coba. Oke, sudah ada suaranya? Udah Kak, aman. Oke. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan terkadang bisa menjadi tantangan untuk mengambil keputusan. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Untuk menemukan kebenaran. Untuk berteman. Untuk membangun rumah baru. Untuk berhasil. Saya Sania Jessica, saya dari jurusan akuntansi. Saya Rama Rizky, saya dari jurusan SITI. Saya Gabriel Mesya dari jurusan ilmu komunikasi. Saya Sosimus Binipat, jurusan manajemen. Gue Shuling dari jurusan ilmu administrasi bisnis. Iya, itu sedikit cuplikannya ya tentang kampus kita, kampus Quick and Gia School of Business ya.
Oke, untuk informasi juga ya, kita tuh sudah berdiri tahun sekitar 1987, didirikan oleh Kwi Kianggi-nya sendiri, Menteri Ekonomi dan Keuangan tahun 1999 sampai tahun 2000, teman-temannya. Terus dikelola oleh ahli dan praktisi ekonomi, bisnis, serta terakreditasi A juga. Lokasinya juga nggak jauh dari Sunter ya, 500 meter dari Mall of Indonesia, kalau kalian tahu MOI kan. Lalu nextnya, oke, kita kurang lebih ada 6 jurusan utama ya teman-teman ya. Yang pertama ada jurusan akuntansi, itu udah bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Lalu untuk konsentrasinya juga ada akuntansi manajemen, audit, dan perpajakan. Lalu untuk ada juga yang digital. Lalu ilmu komunikasi juga. Ada jurusan ilmu komunikasi. Ini jurusan aku banget ya teman-teman. Ini jurusan aku. Lalu ada itu keuntungnya juga udah ada studio standar TV swasta. Jadi kita udah standar swasta banget. Jadi ya bisa kurang lebih sama, bahkan mungkin sedikit di atas. Sombong dikit kan boleh kan teman-teman kan ya. Oke, untuk konsentrasinya itu ada 4. Itu ada broadcasting, ada podcast, fotografi, marketing communication. Lalu ada jurusan manajemen. Nah, itu ada udah bekerja sama dengan perusahaan multinasional. Jadi udah internasional maupun nasional juga udah bekerja sama kita ya. Di sana juga ada konsentrasinya juga teman-teman ya. Ada manajemen SDM, sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran. Lalu juga ada teknik informatika dan sistem informasi. Mereka juga referensi dari sertifikat. Oke, kalau ada yang mau ditanya, langsung aja teman-temannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk isi link absen yang udah tersedia ya teman-teman ya. Oke, langsung next. Oke. Terus integrasi teori dan praktiknya itu kita udah ada internship atau magang, lalu udah ada job fair dan company visit. Nah, dan biasanya kalau internship magang ini untuk semester-semester atas seperti semester 6, 7, 8 mungkin, dan job fair ini mencari pekerjaan jika kalian sulit mendapat pekerjaan. Lalu ada company visit, kita berkunjung ke sebuah perusahaan untuk lihat langsung ya keadaan lapangannya. Kalau teman-teman kalau kecepatan ngomong aja ya, atau kalau ada yang kurang ngerti nanti bisa di kolom komentar atau on mic langsung ya. Oke, di sini ada fasilitas ya, fasilitas terutama ini untuk fasilitas jurusan komunikasi di mana konsentrasi broadcasting, podcast yang tadi yang seperti yang aku kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ruangan untuk podcast, di sini lalu ada untuk fotografi, lalu ada ya untuk yang buat video, layar screen-nya lumayan besar ya. Lalu ada ruangan untuk editor-editor, di sini juga diawasi oleh dosen-dosen dari kampus juga ya di sini. Oke, selanjutnya juga kita juga ada kelas. Kelasnya juga bukan kelas yang tempat duduknya bukan yang sempit ya. Bisa dilihat satu baris juga bisa 5. Ada yang 4, ada yang 5 ya, tergantung dari kelasnya juga. Lalu kita juga udah berfasilitas proyektor, tetap menggunakan papan tulis, tapi papan tulisnya papan tulis spidol juga. Tapi kita lebih sering menggunakan proyektor emang sih, kebanyakan dosennya. Lalu untuk kalian duduk yang paling belakang juga, jangan khawatir nggak kelihatan oleh teman kalian yang tinggi di depan. Kalian bisa tetap kelihatan juga. Jadi santai aja. Terus juga ada tempat untuk kita istilah untuk zaman sekarang nongki ya. Kita nongki, kita santai-santai, dan tempat kita juga Instagramable banget ya. Jadi untuk kalian yang sulit, nggak usah susah-susah gitu, sulit nyari untuk spot-spot foto, nggak usah takut, kita benar-benar buat Instagramable banget, dan kalian bisa lihat sendiri dari hasil jepretannya ya. Ini ada beberapa dari handphone, ada beberapa yang dari kamera, dan kalian bisa lihat sendiri tempatnya juga ya. Dan ini juga ada tempat untuk kita beli-beli ya, toko-toko alat tulis,
Kita juga bisa ngeprint di sini, nggak usah jauh-jauh harus ke mana-mana ya. Nggak usah harus ke MOI, nggak usah harus kemana-mana, ya kan. Cukup di kampus aja kita bisa ngeprint. Lalu selain itu juga ada kantin teman-teman ya. Kantin di sini ya mana ya, murah banget menurut aku ya, karena maksimal aja di sini dari aku sendiri ya, 20.000 aja udah kenyang banget ya. Paling murah berapa? Ada yang 2.000, tenang. 2.000 ada. Dan untuk rata-ratanya mungkin ya sekitar 15.000, dan itu masih terjangkau banget sama kantong mahasiswa ya. Oke, lalu ada ruang-ruangan yang lain ya, seperti ruang untuk kita rapat, ruang berhasil, lalu ada ruang untuk diskusi juga. Dan ini yang sebelah kiri bawah ini adalah tempat depan kantin kita juga. Jadi sambil makan sambil nongki juga bisa lah. Lalu ada ruang rapat, ini fasilitas-fasilitas juga ya yang ada di Quick Yang juga. Ini ada ruang di depan taman kita, dan ini adalah fasilitas taman kita. Jadi tuh kan benar kan yang aku bilang, Instagramable banget. Kalian gak usah takut-takut cari spot foto untuk kenang-kenangan bersama teman kalian, untuk wisudaan juga udah enak banget deh, gak usah foto-foto di luar. Walaupun sering jalan-jalan juga sih. Kak, sekarang kan online. Iya, emang sekarang kita online. Tapi kita jangan khawatir, kita udah menyiapkan juga yang namanya situs online juga. Karena pandemi gini kan ya, kita susah untuk belajar, untuk ketemu secara offline. Jadi kita belajarnya secara online. Jadi ini adalah salah satu halaman depan dari Quick Yangi. Ini seperti yang kalian lihat ya, ini ada ini NIM aku, jangan di copy. Lalu ada passwordnya juga, lalu kemudian di sini, nah ini bisa kalian lihat sendiri ya, ini adalah loginnya learningquickyangi.ac.id, yang kalian lihat ya. Nah, lalu selanjutnya, nah kalau kalian udah oke masuk, seperti yang kalian lihat ya, ini ada mata kuliah. Untuk kalian mata kuliah, presensi, absen, segala macam, pengumpulan tugas, ulangan, ujian, kalian bisa di sini. Ada di sini semua. Dan ini salah satu 4 contoh dari mata kuliah aku. Karena ya juga ini foto lama ya. Foto masih ya muda-mudanya lah. Sekarang udah tua. Oke, next. Selanjutnya, ya, kita juga udah bekerja sama semuanya ya. Kita bekerja sama dengan banyak perusahaan. Jadi, untuk kalian yang nanti semester 6 atau semester atas, kalian nanti nggak usah takut-takut untuk sulit melamar pekerjaan. Karena seperti yang kalian lihat ya, seperti yang tertera di sini ya. Ada Metro TV, salah satunya, ada BCA, Tokopedia, bahkan Indomaret, dan juga ada Bang Yobi. Seperti itu. Yang ini baru sebagian kecil sih, teman-teman ya. Masih banyak lagi, dan ini kalau dimasukin slide semuanya ya mungkin akan membuat kalian bosan. Lalu di sini juga ada daya terap tingkat kompetisi alumni setelah permintaan pasar. Seperti kalian lihat ya, kita kurang lebih 70% alumni dari mahasiswa kita ya. Jadi sudah lulus nih, kurang lebih 70% sudah pasti dan diterima oleh perusahaan. Sudah diterima. Kenapa? Karena kita tahu dari mana sih ini. Kita melakukan survei juga. Kita nggak hanya asal masukkan data ke dalamnya. Data kita nggak asal, kita melakukan survei kepada alumni, kita juga masih ada kontak-kontaknya alumni, kita saling berkontakan juga, bahkan aku sendiri kontakan sama kakak senior aku yang udah lulus juga. Lalu, dan paling lama juga ya teman-teman, yang paling kalian lihat ya, sini 5 bulan, paling lama di sini 5 bulan. Kak, bohong itu angkanya? Enggak, kita melakukan survei di sini ya, 5 bulan, paling lama. Dan seperti yang kalian lihat ya, diagramnya juga kecil banget untuk 5 bulan. Dan yang paling besar juga waktu kalian pas selesai lulus langsung keterima dikerjain. Salah satu contohnya. Oke, next. Lalu kesesuaian ilmu yang dipelajari dengan dunia kerja. Aku perlu jelasin juga nggak nih? Karena kayaknya aku nggak perlu ngejelasin, karena seperti yang kalian lihat ya, udah tertera banget, 75% tertera
75% itu sama banget dengan apa yang kita pelajari di kampus, itu sesuai dengan apa yang akan terjadi di lapangan waktu kita kerja nanti. Lalu ada juga yang nggak sesuai juga 25% ya. Kalau lewat jalur sedikit nggak apa-apa lah, sekali-sekali buat have fun juga kan, buat menambah pengetahuan kita juga teman-teman. Oke, next juga ini ada survei alumni ya, seperti yang aku bilang tadi, kita melakukan survei kurang lebih ya, seperti kalian lihat sendiri ya. Paling ada yang paling gede 4,2 juga. Mungkin ya kita belum bisa nyampe 5 karena tapi kebanyakan udah 4 ya. Nanti kita akan berusaha lebih baik lagi mungkin ke depannya untuk mendapatkan nilai 5 juga. Oke, next juga dari tadi Kak Kelvin bawel banget sih. Banyak ngasih tahu informasi, tapi kakak nggak ngasih tahu informasi tentang uangnya, uang kuliah. Oke, kurang lebih uang pangkalnya. Untuk uang pangkalnya 21 juta. Lalu untuk uang kuliah tunggal itu 14 juta. Itu sudah termasuk seperti yang dijabarkan ya. Biaya ujian semester, laboratorium, registrasi ulang semester, semester pendek, wisuda, dan jaket alma mater. Jaket alma mater yang aku pakai sekarang kelihatan nggak sih? Aku soalnya kan lagi share screen, jadi aku nggak bisa lihat tidak. Lalu biaya bisa dicicil hingga 2022. Dan dikembalikan 100% jika diterima PTN. Jadi kalau kalian coba aja dulu daftar. Jadi kalau kalian daftar PTN juga, nanti kalian bisa dibalikan 100% uang pangkalnya. Jadi 21 juta ini hangus, nggak usah kalian bayar lagi, kalian cukup bayar uang kuliah tunggalnya aja. Lalu yang diterima itu apa? Itu UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, Undip, Umbrau dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Dengan jalur 2 itu kalian bisa dapat beasiswa 100%. Lalu ini kita ada testimoni juga teman-teman ya. Ini salah satu ya, aku perlu nyebut namanya. Ini Randy Martin, jadi dia kuliah di kampus kita. Ini contohnya aja ya teman-teman, salah satunya. Coba kita dengar testimoni. Oh, sekarang lu kuliah berarti kan? Kuliah gua. No, di Quikian di Sunter. Oh, sama kayak saudara gua. Ada saudara lu situ? Ada. Masih apa udah lulus? Masih. Oke. Lu tapi online atau enggak sih? Online atau enggak? Di situ datang. Ambil jurusan apa? Administrasi bisnis. Widih. Mau jadi apa emang administrasi bisnis? Enggak sih, nanti semester 3 kan gue bisa ambil penjurusan kan. Mau jurusan apa? Entrepreneurship nanti pengennya. Oh, jadi emang lu mau jadi entrepreneurship atau mau jadi dunia kreatif nih? Iya, dunia kreatif kan dengan entrepreneurship bisa link kan. Benar. Betul ya? Betul. Gue tuh cuman pertama tuh ya, gue tuh pengen hukum awalnya. Karena opa gue dulu hukum, keluarga gue lumayan lah. Oh, keluarga kamu hukum juga ya? Iya, banyak yang hukum kan. Terus akhirnya gue sempat mau hukum. Tapi kesini-sini gue pikir, udahlah gue mau kuliah yang kayaknya relatable, yang bisa gue pakai lah ilmunya. At least gue bisa dapat teori-teorinya, ilmu-ilmu teknisnya. Ya udah, akhirnya gue pilih bisnis. Gitu. Jadi let's say kedepannya nih, kan kita kan tahu ya tuh, apalagi gue sebagai cowok kan, gue nantinya akan jadi kepala rumah tangga gitu. Gue harus siapin semua gitu. Kayak sekarang nih, dari kecil lah, let's say sampai sekarang gue bekerja keras terus untuk apa gitu, kalau untuk masa depan gue. Jadi let's say nanti gue udah nggak di entertainment lagi, gue bisa melanjutkan hasil dari itu loh. Gue kembangin, gue invest buat kedepannya gue. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, testimoni dari Randy Martin ya. Lalu selain Randy Martin juga kita juga ada beberapa alumni dari yang ini angkatan yang sudah lama ya teman-teman ya. Seperti yang ada Grace Natali, Melisa Gandasari, Yohanes G. Paul, dan Handikin Setiawan. Ini contohnya cuma 4 ya teman-teman. Kalau satu slide bisa berslide-slide lah. Bisa membuat kita bosen gitu kan daripada lihat. Dan selain itu untuk angkatan atas ya. Ini angkatan yang baru-baru ini lulus juga teman-teman. Ada Kak Richard Liao, Firmanda Saputra, Richard Vince, Fabiola, dan Jean Ricard. Ini angkatan-angkatan muda di mana ya salah satunya ya 5 contoh aja ya teman-teman. Kalau misalnya semuanya nanti bisa boring, kebanyakan slide dan kita jadi ya. Kak, bisa dapat beasiswa? Bisa banget. Kita bisa dapat beasiswa 5.250.000 itu minimal sampai 21 juta.
Ya, dengan kata lain 100% uang pangkal gratis. Kita nggak usah bayar lagi uang pangkal. Caranya gimana, Kak? Syaratnya apa aja? Seperti yang kalian lihat, raport kelas 10 sampai kelas 11 minimal nilai 75. Itu minimal. Lalu prestasi akademik atau non-akademik, kalian ada kayak lomba-lomba, bahkan lomba-lomba yang sekarang ya, yang baru disahkan juga sebagai sebuah olahraga e-sport. Kalian bisa juga mendaftarkannya juga, bisa coba. Lalu atau lewat ujian sharing masuk. Jadi kalian akan diuji melalui ujian sharing masuk. Itu teman-teman. Oke, sekian dari presentasi dari aku. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ditanya teman-teman. Langsung aja ditanya kalau ada pertanyaan. Lewat kolom komentar juga boleh, lewat aku juga boleh langsung. Oke, di sini juga ada bertanya. Udah ada pertanyaan masuk nih, Kak. Oke. Boleh langsung dijawab aja. Oke, aku bacain dulu ya. Kak, izin pertama, ada jurusan yang paling diminati di Universitas Pikanggi dan apa saja persyaratan untuk masuk Universitas Pikanggi? Oke, ini tadi aku juga udah jelasin ya. Oke, jurusan yang paling diminati juga apa ya? Mungkin semua jurusan sih diminati ya. Kalau nggak kita nggak mungkin buka sampai 6 jurusan kan. Tapi kalau dibilang paling banyak mungkin manajemen kali, karena temanku kebanyakan manajemen juga. Oke, langsung. Terus persyaratannya untuk masuk ke teknik gimana? Cukup daftar aja. Cukup nanti kontak aja. Kontak aku juga bisa, nanti kontak Kak Diana juga bisa, kontak Kak Fani, kontak Kak Jerika juga bisa nanti ya. Lalu, halo Kak, aku mau tanya, KKG itu ada kelas karyawan atau tidak ya? Dan kalau ada sistemnya, oke, kalau kelas karyawan kita ada kelas malam ya. Tapi untuk sekarang mungkin bisa dibantu oleh Kak Diana. Oh iya. Ya kita kelas karyawan, ada siapa yang nanya, Vin? Soalnya aku nggak ada sih. Oke, yang nanya ini Ananda. Hai Ananda, salam kenal ya. Kita kelas karyawan ada. Cuman untuk kelas karyawan itu kita campuran ya antara online dan offline kayak gitu. Jadi nggak ada yang full online. Begitu sih, kelasnya juga mulainya malam. Dan sampai hari Sabtu kayak gitu. Dan kita untuk kelas karyawannya ini kita cuma baru ada 2 jurusan, kita ada di administrasi bisnis sama akuntansi. Belum lengkap 6-6-nya. Kak, kalau dari jam malamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau nggak salah ya, mulai itu di 5:30 deh harusnya ya, 5:30 sore sampai jam 9 malam. Oke deh. Mungkin nanti kalau misalnya kamu mau nanya lebih detail, bisa kontak aku aja ya. Oke. Tapi kalau aku mau ngelihat gedungnya langsung, datang ke KKG-nya langsung. Boleh. Nanti boleh banget. Kita puter-puter dah. Ya, bareng aku juga boleh. Bareng Kak Kelvin juga boleh. Aku berencana mau masuk situ sih sebenarnya. Oh, mau masuk sini ya? Iya. Kamu mau ngambil reguler pagi atau kelas karyawan ya? Aku mau ambil kelas karyawan, soalnya aku mau gawe sambil kuliah. Oh, mau kerja sambil kuliah ya? Bisa sih. Nanti kamu bisa datang aja ke sini ya. Ada 2 jurusan ya, Kak? Iya, baru ada 2 sih kalau untuk yang kelas karyawan. Oke deh, thank you. Oke, sama-sama Ananda. Iya, untuk Ananda, untuk lebih lengkapnya nanti bisa kontaknya. Iya, bisa kontak aku. Atau Kelvin juga boleh. Iya, boleh banget. Lalu ada Zara, jurusan apa yang paling mati? Tadi udah aku jawab ya, manajemen itu paling banyak mungkin. Tapi 6-6-nya juga ada. Oke, terus akreditasinya apa, Mbak? Aku Kak. Kok Mbak? Oke, akreditasinya kita sudah apa ya? Kasih tahu nggak ya? Mungkin Kak Diana mau menjawab? Jelas, boleh dong. Ini untuk akreditasi apa nih? Kampus atau jurusan nih? Iya, mungkin kampus kali Kak ya. Kalau kita lagi tahap ke A sih untuk ya kampus ya. Kita lagi akreditasi kayak gitu. Untuk jurusannya kita untuk yang bisnis sudah A semua.
Oke, untuk Sisanya itu kita lagi reakreditasi. Kalian kan tahu setiap 4 tahun sekali kan. Tenang aja, di sini anak muridnya banyak, jadi akreditasinya cepat naik. Kayak gitu. pasti dong, kita cepet naik juga. Betul. Ya, terus juga untuk tambahannya teman-teman ya, kita juga ada ekstrakurikuler ya kalau di sekolah ya. Kita juga kalau di kampus kita namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa juga ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, kita juga ada kegiatan mahasiswa di mana kita bisa mengembangkan bakat kita atau mengambil di luar dari jurusan kita juga. Tuh. Oke, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ayo dong, masih ada 2 menit nih. Kita presentasinya harus Evan juga nih. Sorry Kak Kelvin, Cidiana. Ya. Ini ada yang bertanya dari M. Aditya, kelas 12 IPA. Mungkin boleh bantu dijawab. Aku bantu bacain dulu ya. Izin bertanya Kak, saya Muhammad Aditya dari 12 IPA 1. Jurusan apa yang ada di Wikianggi yang sesuai dengan anak IPA tanpa lintas jurusan dengan prospek kerja yang jelas? Terima kasih. Oke, jurusan apa yang ada di Wikianggi sesuai dengan anak IPA ya. Mungkin yang paling cocok dengan anak IPA yang ada di Wikianggi untuk aku, menurut aku nih, sistem informatika mungkin bisa, tapi semuanya sih bisa sih ya aku bilang ya, karena karena kita juga belajarnya secara garis tengahnya juga kita belajarnya secara bisnis juga ya, walaupun kita kan sekolahnya School of Business ya, tapi untuk jurusan IPA bisa, semuanya bisa. Oke, aku tambahin boleh, Vin ya? Iya, boleh, Kak. Mungkin gini, tadi siapa yang nanya? Aditya ya? Aditya. Oke, Aditya. Ya, salam kenal ya Aditya ya. Aku bantu jelasin. Untuk kampus Wikianggi ini, kita untuk semua jurusan, itu kita akan diajarkan namanya bisnis sejak awal. Di semester awal kita diajarkan bisnis. Mau jurusan IT, SI, ilmu komunikasi, atau apapun akan diajarkan bisnis dulu di awal. Untuk di semester 1. Kemudian untuk next-nya, itu akan lebih ke arah sesuai dengan jurusan masing-masing kayak gitu sih. Untuk prospek karirnya sendiri, semua sih tergantung ya. Karena kan kalau di Wikianggi ini sebenarnya linear. Kalau kamunya demennya IT, pasti bakal jadi IT sih kayak gitu. Tapi kalau kamu mau jadi marketing ya nggak masalah juga. Semua tergantung minat kamu sih. Aditya. Mungkin jawaban dari aku sih kayak gitu. Oke, mungkin karena berhubung waktunya sudah habis ya, kakak-kakak dari Wikianggi boleh langsung melakukan closing statement. Oke, mungkin dari Kelvin aja boleh, Vin? Iya, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita tunggu kalian di Wikianggi ya, menjadi keluarga Wikianggi, keluarga besar ya. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari Wikianggi. Aduh, informasinya sangat-sangat luar biasa sekali nih. Ini buat teman-teman boleh dong nyalain audionya buat say thank you dulu. Malia. Iya, Ibu. Terima kasih Kelvin-nya. Ada kesalahan sedikit. Makasih Bro. Makasih ya. Untuk link absensinya ini bukan teman-teman dari masjid ini, tapi dari Cendramata. Oh iya, mungkin salah kopas kali tadi ya. Cendramata Oh iya, betul. Untuk linknya ya. Iya, ini aja nih. Saya kirim ulang ya. Maaf ya, Bu. Maaf sekali lagi ya, Bu. Yo. Oke, terima kasih Bu Eti sudah mengingatkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu kakak-kakak Wikianggi, aku izin buat lanjut ke next presentasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Universitas Negeri pertama kita di hari ini nih, teman-teman. Di sini kita sudah bersama dengan Pak Fahrudin dari Institut Pertanian Bogor. Oke, kita panggil ya. Halo Pak Fahrudin. Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Pak. Oke, ini sehat semua ya mudah-mudahan. Ibu, selamat siang. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
Amin. Oke, kalau begitu Pak Fahrudin mulai langsung aja. Waktunya 30 menit. Saya persilahkan. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Minta dibantu untuk spotnya ya, kalau misalnya screen saya kurang besar. Bisa kelihatan, ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik ya. Sekali lagi ya, selamat siang semuanya. Ini ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Selamat siang. Oke, baik. Baik ya. Oke, kita kenalan dikit ya. Saya Fahrudin ya. Saya juga biasanya sih saya ngajar ya. Saya kebetulan dosen ya. Saya dokter hewan lulusan IPB ya. S1 saya IPB ya. Kemudian S3 saya ada di Jepang ya kebetulan, dan sempat juga keluyuran ya di luar negeri ya sambil kerja ya. Baik, kemudian ya setelah saya kembali ke IPB ya, ini kerjaan saya ngobrol. Ya, nah sekarang ya kita ngobrolnya ya kita tentang IPB ya. Jadi tadi disebut ya Institut Pertanian Bogor ya, tapi kita punya julukan baru IPB University ya. Jadi itu sebetulnya menggambarkan ya, jadi di IPB kita bukan hanya belajar pertanian. Ya, itu yang perlu kita camkan dari sekarang. Nah, untuk memahami pertanian ini, sebelum saya ngomongin IPB isinya apa ya, kita harus tahu dulu sebenarnya konsep pertanian di negara maju. Ya, jadi kalau dulu ya, atau mungkin sampai sekarang ya, kalau kita dengar pertanian pasti yang kebayang kebun ya, sawah gitu ya. Tapi ke depan ya, dan di negara maju ya, di negara maju itu udah kelihatan sekarang bahwa pertanian itu bisa indoor sebetulnya. Ya, jadi temperatur kita atur, penyinaran kita atur, ya biar apa? Produksi tanamannya itu maksimal. Ya, nah kemudian ya, jadi dengan itu ya, jadi teknologi sederhana kalau di lapangan ya ada traktor, kita buat traktornya ya, atau mungkin untuk panen yang kita pakai mesin juga ya. Nah, teknologi modern ya itu semuanya nanti sudah kita bisa kendalikannya dengan teknologi robotik. Jadi kalau panen ya, atau misalnya pernah dengar ya ada tomat kagome gitu ya, itu semuanya sudah masinal mereka. Nah, ini konsep pertanian ke depan. Nah, kemudian apa sih untungnya bermain atau berusaha berbisnis dengan pertanian? Ya, jadi ini gambarannya ya. Jadi bahwa sesungguhnya terlibat di setiap aspek kehidupan manusia. Jadi apa kasarnya? Selama manusia hidup perlu makan. Ya, kalau perlu makan pasti perlu bertani. Ya, jadi rantai pangan tadi yang kita ya, itu mulai dari nanam sampai industri sederhana sampai transportasi, itu semuanya melibatkan usaha-usaha tadi. Ya, transportasi nanti juga dari kebun ya ke pusat industri, itu juga nanti ada bisnisnya ya. Jadi pengolahan ada bisnisnya, pengalengan ada bisnisnya, sampai distribusinya akhirnya ke meja makan, itu juga perlu dunia usaha ya, bisnis ya. Nah, kemudian kenapa kok bisa begitu ya, IPB kok bisa ya mengklaim itu ya. Ini saya satu lagi slide-nya. Jadi ke depan ini gambarannya ya. Jadi di sana ada kebun ya, ada lagi pabriknya atau kantornya di sana ya. Kemudian kalau kita meriksa ya, nanti survei sudah siap panen, itu bisa pakai drone, bisa pakai satelit ya. Kemudian pemasaran gimana? Ya, sekarang udah pakai e-commerce ya, kita bisa pakai online. Ya, jadi itu secara teknologi ya, secara IT sangat menghemat biaya. Ya, ini contoh aja ya. Jadi kalau kita ingin makan sekarang ya, ingin makan bakpia patok, itu nggak usah ke Jogja. Ya, cukup browsing, kita pencet bayar pakai ya uang elektronik ya. 2 hari kita sudah menikmati ya. Ingin makan bika ambon dari Aceh misalnya atau dari Medan, nggak usah ke Medan ya. Jadi kita akan sangat menghemat ya. Ini adalah konsep yang memang sekarang sudah berjalan ya buat teman-teman ya. Baik, kemudian ini tadi ya, jadi gimana IPB bisa katakanlah punya kontribusi ya, pemikiran ke sana ya. Tadi ya saya sampaikan, kita tidak hanya bagaimana belajar menanam atau belajar panen ya, tapi kita punya 5 komoditi dasar ya, dari yang tanaman, kemudian ada lagi kehutanan ya, kemudian ada teknologinya juga ada ya, kemudian nanti di peternakannya ada ya, kemudian bisnisnya juga ada, ekonominya ada ya. Nah, termasuk nanti ilmu dasar. Jadi ilmu dasar yang kita pelajari dari SD sampai nanti perguruan tinggi misalnya, itu dipakai apa saja, itu kan kita pelajari ya. Nah, ini keseluruhannya kita ada 39 ya, jadi nggak hanya satu
Ya, tapi dikasih 9 ini jangan buat kita pusing ya. Ya, baik, ini yang S1 tadi yang rata-rata adalah 4 tahun. Kemudian IPB juga punya program keahlian yang dimana ya kalau buat teman-teman yang pingin sekolahnya cepat 3 tahun, nggak usah pusing mikirin teori, kita praktek aja terus ya. Kita punya 17 program keahlian. Ya. Nah di yang 17 ini tadi ya belajarnya cuma 3 tahun. Ya, kemudian jalur masuk itu juga nanti istilahnya ada yang undangan, ada yang tes ya, sama sebetulnya dengan perguruan tinggi lain. Oke, sekarang saya bahas satu-satu ya. Jadi apa sih sebenarnya keunggulan masing-masing ya program studinya? Ya, jadi yang pertama, jadi yang tertua itu adalah pertanian. Ya, jadi sebetulnya apa kita untungnya belajar pertanian? Ya, kita sudah tahu ya negara kita negara agraris dan itu harus dimanfaatkan. Ya, tidak semua negara itu punya sumber daya agraria yang berlimpah. Indonesia harus bersyukur itu. Kita harus bersyukur ya bahwa lahan-lahan kita itu bisa ditanami. Ya, di IPB kita nggak hanya sediakan 1 ya. Jadi kita punya 4 program studi ya, jadi kita mengaji bagaimana manfaat lahan ya. Itu nanti sumber daya lahan. Jadi contohnya begini, kenapa di Sumatera cocoknya buat sawit? Ya, karet cocoknya di mana ya, jagung misalnya di NTT cocoknya, itu kembali sifat tanahnya itu akan bisa memberikan kita peluang mau berbisnis apa ya, tanaman apa yang kita tanam ya, misalnya contoh lagi mangga itu tumbuhnya di daerah yang panas misalnya, ditanam di puncak nggak akan berbuah, tumbuh ya tapi tidak berbuah ya. Ini beberapa konsep yang nanti kita pelajari di sumber daya lahan, termasuk kita misalnya memperbaiki daerah bekas tambang ya, bisa nggak ditanami ya, kita belajar di sini. Ya, kemudian agronomi dan hortikultura. Ini bagi teman-teman yang senang mengembangkan varian baru dari tanaman ataupun sayuran. Ya, kalau dulu tomat gede-gede, sekarang ya ada tomat cherry yang kecil-kecil yang harganya lebih mahal. Ya, dulu ada jambu ya, ada besar-besar tapi banyak bijinya. Sekarang kita bisa jambu nggak pakai biji. Ya, jadi bisa makan jambu nggak sakit gigi kita. Ya, kemudian ada cabai yang bisa diatur kepedasannya. Ya, termasuk kita punya pepaya yang sekarang sudah internasional yaitu pepaya California. Ya, ini bukan pepaya diimpor ya, bukan. Ya, dari California malah nggak ada di sana. Tapi justru adanya di Indonesia. Ya, ini jadi sebetulnya banyak lagi ya varian baru yang bisa dikembangkan dari kekayaan tanaman. Ya, ini belajarnya nanti di agronomi. Ya, kemudian proteksi tanaman, kita jadi dokternya tanaman. Ya, jadi untuk bisa produksi tanaman harus sehat ya, terbebas dari gangguan hama, serangga dan sebagainya. Nah, kita bisa belajar di sini. Ya, jadi nggak hanya untuk tanaman ya, jadi nanti misalnya kita mau jadi ahli serangga gitu ya, yang mengganggu kita kalau tidur, itu pun kita bisa pakai ilmunya. Ya, oke. Kemudian terakhir buat yang teman-teman yang hobi menggambar, ya punya imajinasi menggambar, ya kan, ini kita bisa belajar di arsitektur lanskap. Kita memanfaatkan bentang alam ya, jadi kita akan belajar di sini bagaimana jadi menggambarnya, konsep dasar landscape-nya. Nah, nanti kalau lulus gimana? Ya kita bisa kerja ya bareng dengan developer, atau mungkin ya kalau di IPB kita punya alumni yang punya kontribusi di desain namanya Bandara Suta yang ketiga. Itu kan luas ya, enak, bisa dibuat nongkrongan juga kayaknya. Nah, ini konsep-konsep begitu bisa dikembangkan di arsitektur lanskap. Atau misalnya kita buat perumahan yang gimana ngatur tamannya, atau buat kota yang indah ya gimana ngatur ya dari tempat rekreasinya dan sebagainya. Nah, ini keunggulan dari arsitektur lanskap. Ya, baik. Kemudian ini ada tingkat keketatan. Ini nanti saya nggak bicara ke belakang. Ya, ini sebetulnya adalah kalau di perguruan tinggi ya kita itu bersaingnya adalah sebenarnya dari nilai tertinggi sampai paling bawah. Nah, tingkat keketatan ini menggambarkan kalau kita ingin masuk di sana, ya misalnya ya SNMPTN yang SBMPTN sama kita punya jalur mandiri, ya ini berapa orang yang harus kita kalahkan untuk bisa kita duduk di sana. Jadi ini persaingannya kira-kira kasarnya ya. Jadi contohnya di arsitektur lanskap ya, ini kita harus bisa mengalahkan minimal 13 orang ya untuk SNMPTN ya. Nanti SBMPTN-nya biasanya lebih berat. Ya, ada 15 ya yang kita kalahkan dan seterusnya. Tapi angka ini terus terang bervariasi. Ya, baik, saya lanjut ya. Kemudian kita punya kedokteran hewan ya. Kedokteran hewan ini ya kita jadi dokter ya, tapi pasiennya nggak bisa ngomong.
Ya, jadi kita harus diagnosa ini sakitnya apa gitu ya. Nah, ini keunggulannya apa ya? Jadi kalau kita jadi dokter ya, jadi ini sebetulnya ada 2 tahap ya. Ada jadi sarjana dulu, nanti kita bisa kerja di dunia industri ya atau di dunia farmasi atau mungkin di kementerian, tapi nggak bisa praktek. Nah, kalau kita praktek harus nambah koas dulu 1,5 tahun. Ya, apa untungnya kita praktek jadi dokter hewan? Kita bisa praktek. Bisa usaha sendiri ya. Jadi kalau kayak saya udah senior gitu, saya nggak praktek sendiri, saya tinggal membayar dokter-dokter muda ya. Ini banyak ya dilakukan oleh teman-teman yang sudah dokter senior ya. Jadi kita passive income ya. Nah ini ya, kemudian yang lain apa, kita kerjanya di mana? Kita mulai di gunung ya, di peternakan ya, atau di sampai bandara kita bisa ya. Kita tahu ya, jadi di bandara itu ada misalnya kinain ya, itu yang biasanya menjaga kesehatannya itu adalah dokter hewan ya. Di pelabuhan ekspor impor itu kita juga memeriksa bahan pangan asal hewan ya, itu juga dokter hewan bisa bekerja ya. Jadi ini. Nah kemudian satu lagi ya, kedokteran hewan di IPB di Indonesia belum banyak ya, baru ada 11 perguruan tinggi dari 135 perguruan tinggi yang bisa ikut tes nanti. Ya, saya lanjut ya. Kemudian yang nggak senang tadi dengan nggak enak, nggak suka pegang-pegang kucing, nggak suka pegang-pegang anjing. Ya, saya mau namanya berenang aja gitu ya Pak. Kita juga harus bersyukur Indonesia dianugerahi lautan ya, sehingga kita dikenal sebagai negara maritim ya. Ya, 70% wilayah Indonesia itu adalah air yang ada makhluk hidupnya, dan belum banyak dimanfaatkan oleh kita ya. Yang memanfaatkan biasanya orang asing ya. Ini kembali lagi, ini kesempatan ya. Jadi kalau kita nggak punya modal ya, kita pakai apa yang ada di sekitar kita ini, anugerah yang ada di Indonesia ya. Di IPB kita punya 5 prodi, 1 budidaya ya. Jadi budaya ini produksi ya. Jadi produksi ini nggak hanya nanti ikan air tawar ya, lele nanti dijual jadi lele goreng atau lele dan sebagainya, tapi di laut pun bisa ya. Ada mutiara, ada udang, ada lobster ya, atau mungkin rumput laut ya, itu belum dimanfaatkan sepenuhnya ya. Jadi kalau di nasional kita baru 3 perusahaan nasional betul yang punya Indonesia yang memanfaatkan kekayaan laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah kemudian kita punya manajemen ya sumber daya perairan. Ini bagaimana kita menyediakan air yang cocok tadi buat budidaya, atau termasuk buat misalnya kita pengen buat pakai air minum. Air minum itu lebih mahal dari BBM ya. Ini kesempatan bagaimana kita mendapatkan air yang bersih ya. Oke, kemudian teknologi hasil perairan ini. Jadi kalau tadi kita budidaya ya, apakah cuma dijual mentah? Tentunya tidak ya. Kalau mentah murah ya, makanya kita belajar teknologinya, buat file, buat lagi ikan dalam kaleng ya, ada sardin, tongkol dan sebagainya ya. Nanti kita bisa buat juga yang sudah siap santap misalnya ya, rendang ikan tongkol gitu ya. Ini mungkin ya, selama kita mau. Nah, jadi teknologi macam-macam ya. Jadi untuk yang memanfaatkan laut itu mulai dari kosmetik ya termasuk ya, sampai yang kita masukkan ke dalam mulut kita sehari-hari. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya ya, kita punya teknologi dan manajemen perikanan tangkap ya. Jadi tadi laut kita yang begitu luas. Kalau kita mau nangkep, alatnya apa ya? Apakah pakai kapal? Apakah kapal kecil, kapal besar? Kalau sudah nangkep, ikannya dikemanakan? Apakah langsung ke pelelangan ikan? Apakah langsung masuk industri? Ya, ini kita bisa belajar di sini ya. Bahkan sekarang dengan teknologi aplikasi sekarang ya, orang baru nangkep ikan, difoto ikannya itu di pelelangan ikan, kita sudah berani nebak harganya ya. Ini teknologi yang berkembang di dunia perikanan ya. Kemudian kita ada ilmu dan teknologi ya, kelautan. Jadi ini kasarnya gampangnya itu oceanografi ya. Jadi kita belajar dengan menggunakan ilmu terbarukan, teknologi terbarukan ya, dengan satelit sonografi mempelajari laut kita. Jadi nanti misalnya mau nangkap ikan ini ada di mana ya. Jadi nanti kalau mau usaha ikan ini cocoknya gimana, ini belajar nanti di sini ya, di oceanografi. Oke ya. Nah, kemudian saya lanjut ya, yang nggak senang atau takut air ya karena nggak bisa berenang, kita punya juga ya hewan darat ya. Jadi di sini kita juga sama prinsipnya tadi ya, kita ada 3 ya, cuman ada budidaya ya, atau kita kenal dengan produksi ternak. Jadi kita belajar ya nanti produksi budidaya ternak, mulai dari misalnya yang hobi dengan serangga
ya, sampai yang hewan besar ya, ternak potong, ternak perah, kita belajar bagaimana memelihara mereka, ya, apa untungnya gitu kan ya, apa sih kekurangannya, ini belajarnya nanti di sini. Ya, kemudian kita punya nutrisi, jadi ilmu nutrisi dan teknologi pakan ya, tadi hewan biar produksi tentu perlu makan seperti kita ya. Ya, ini pakannya gimana? Ya, ransumnya gimana? Kualitasnya. Ya, contoh ya, pernah dengar wagyu ya? Wagyu itu dagingnya sangat luar biasa ya, empuknya. Itu ngatur makannya gimana? Ya, itu diatur dari pakan. Ya, kuning telur misalnya, biar pudet, biar orange ya, itu bisa diatur dari pakan. Ya, termasuk misalnya ya, biar telur tidak amis, itu juga diatur dari pakan. Nah, ini ya kemudian kita bisa atur tadi ya, bagaimana produksi ternak kita dari pakan yang akan kita berikan. Ya. Kemudian teknologi hasil ternak, kita belajar mengolah hasilnya. Ya, jadi ada susu, ada daging, ada telur, dibuat apa gitu ya. Ya, kenapa? Kalau dijual mentah murah kan ya, tapi kalau kita investasikan teknologi harganya akan lebih tinggi. Ya, jadi contoh dari daging jadi kornet, jadi sosis gitu ya, atau mungkin kita buat rendang dalam kaleng yang sekarang banyak ya, kita bisa beli online. Ya, itu kesempatan ya nanti ke depan untuk kita jadi entrepreneur. Ya, misalnya dari susu kita bisa yogurt buat keju, ya kan, atau mungkin susu pasteurisasi ya. Ini peluang ya kemudian lagi ya. Jadi susu nggak hanya fresh tapi bisa diberikan rasa. Ya, dia yang 3 prodi yang ada di peternakan. Kemudian ya tadi kita masih juga punya satu ya ilmu-ilmu yang memanfaatkan anugerah ya Indonesia ini ya. Satu ya yang pertama di sini adalah kita punya hutan ya tropis nomor 2 terbesar di dunia. Ya, ini harus dikelola, kalau nggak habis nanti ya. Nah, ini ya kemudian ya kita punya manajemen hutan. Bagaimana kita memanfaatkan hutan harus diatur. Ya, kemudian hasilnya diapakan? Kita belajar teknologi hasil hutan. Ya, hasil hutan itu kita nggak hanya kayu sekarang ya. Jadi kalau dulu kayu, ya sekarang juga ada hutan produksi. Ya misalnya sawit, ya itu pelepahnya bisa jadi pakan ternak. Ya kan? Nah, ini kita bisa manfaatkan. Ya, jadi serat dari pelepah yang tidak ada gunanya itu bisa dimanfaatkan jadi intinya fiberglass ya. Jadi kita bisa produksi bahan-bahan yang menggunakan fiber tapi lebih awet. Ya, ini sudah banyak ya diproduksi, ada helm, ada lagi biasanya aksesori motor, aksesori mobil, dashboardnya ya itu menggunakan fiber atau serat dari tanaman. Nah, kemudian kita punya konservasi sumber daya. Jadi di hutan itu bukan hanya pohon ya. Ada bunga, ada satwanya. Nah, ini perlu dikonservasi ya, termasuk hutan lindung. Ya, ini kembali lagi, usahanya apa? Biasanya berbasis ekowisata. Ya, ini paling laris ya kalau di kehutanan. Kenapa? Jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke membandingkan sifat hutan. Ya, kemudian kita punya silvikultur, ini cuma tujuannya macam-macam ya. Ada yang misalnya kita jadi ahli pemadam kebakaran misalnya. Jadi kalau ada kebakaran hutan gimana strategi memadamkannya? Bagaimana kita membangun, ada membuat hutan untuk produksi, ya mensuplai misalnya pabrik karet ya, pabrik ban gitu ya. Ya, nah ini kita bisa. Kemudian pabrik yang lain ya, tadi misalnya sawit dan sebagainya. Ya, ini kita bisa cari silvikultur. Ya, pabrik kertas ya, itu kan masih dari kayu ya. Nah, ini kita bisa belajar pohon apa yang paling cocok. Ya, termasuk misalnya pabrik parfum itu juga tergantung dari bunga-bunga yang bisa ditanam di hutan. Ya, oke. Kemudian berikutnya lagi kita lanjut, ada teknologi pertanian, kita punya 4 ya. Ada yang nanti teman-teman yang senang mesin ya, nanti belajar di teknik pertanian biosistem ya. Pertanian juga perlu mesin ya, nggak hanya jalan raya. Ya, nah nanti apa? Kita kombinasi dengan teknologi robotik ya, pakai remote control ya. Kemudian teknologi pangan akan belajar bagaimana kita mengubah ya bahan mentah menjadi bahan pangan. Banyak macamnya, mau roti, mau yang macam-macam ya, itu bisa dikembangkan. Misalnya buat emping, kasih rasa macam-macam dan sebagainya. Ya, nah kemudian teknologi industri ini arahnya sebetulnya ada 2 ya. Jadi untuk tadi industri pangan ya, level industri ya, atau yang non pangan. Ya, non-pangan macam-macam tadi, misalnya buat baju ya, baju ini dari kain dari benang dari kapas. Ya, nah ini tanaman kan ya. Nah, ini kita belajarnya di sini. Kemudian teknik sipil kita akan belajar memanfaatkan keahlian kita mendesain bangunan ya. Jadi untuk lingkungan ya, di perkebunan ataupun industrinya tadi.
ya. Jadi kalau kita ingin buat pabrik misalnya untuk pengolahan keju misalnya gimana bangunnya, kita belajar di sini. Oke ya. Kemudian yang berikutnya lagi kita ada di ilmu dasar ya, kita punya MIPA ya. Nanti gampangnya bisa bagi aja ya. Ada yang main angka nih, ada matematik, ada statistik, ada aktuaria. Ya ini yang paling diminati karena kita menjadi ahli analisa data. Ya, jadi ke depan karena ada istilah big data ya. Ini di sini kita akan belajar di ahli analisanya. Ya, ilmu komputer di sini ada. Jadi toolsnya kita pakai komputer ya, jadi programming ataupun desain dari hardware-nya kita belajar. Ilmu dasar yang lain ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kita akan belajar ya gunakan dia untuk mengembangkan instrumentasi misalnya ya. Dan kita nggak punya farmasi, tapi kita punya biokimia, mendesain obat-obatan dari tanaman misalnya. Ya, ini yang dari MIPA ya. Kemudian ekonomi dan manajemen ya, kita juga. Tapi kalau kita bisa produksi nanti gimana? Ya kita berbisnis ya. Nah, kita punya ilmunya ekonomi dan manajemen ya. Kita akan punya belajar ekonomi pembangunan ya, ini relatif ya. Jadi bagaimana nanti kalau mau jadi pembisik menteri kita belajar di sini. Ya, manajemen ya, kita akan belajar bagaimana mengelola usaha secara umum ya, dari bahan sampai pemasaran. Agribisnis kita akan belajar bagaimana memanfaatkan pertanian sebagai usaha bisnis ya. Mau jadi misalnya juragan cabai silakan saja, juragan kentang silakan ya, atau bahkan misalnya jadi juragan katakanlah tadi peternakan telur ayam atau layer gitu kan ya, ini bisa kita belajar ya. Kemudian ekonomi sumber daya, kita akan belajar memanfaatkan lingkungan kita sebagai sumber kegiatan ekonomi ya, ini tergantung wilayahnya ya. Kemudian ekonomi syariah, ini belajar mengelola keuangan secara syar'i. Ini banyak dikembangkan di Indonesia karena kita sekarang punya bank syariah terbesar di dunia. Ya, jadi jangan bingung lagi kok lulusan IPB kerja di bank, karena kita punya ilmu. Ya, itu ya. Baik, kemudian untuk nah semua tadi buat siapa? Tentunya buat manusia ya. Makanya kita punya ilmu gizi. Bagaimana kita tetap sehat ya, dengan semua yang diproduksi tadi kita atur ya langsung buat manusianya biar sehat ya. Nanti jadi apa? Jadi konsultan gizi ya, entah itu di industri pangan ataupun di rumah sakit ya. Kemudian kita punya ilmu keluarga dan konsumen ya, jadi keluarga ini yang merupakan konsumen terkecil ya. Nah, kalau kita mau buka usaha misalnya kita survei dulu ya, jadi bisnis apa yang paling cocok ya, tadi kita namanya survei ke konsumen. Kemudian kita punya ilmu juga ilmu komunikasi ya, jadi sudah nggak bisa dipungkiri sosial media adalah alat yang paling tepat untuk promosi ya. Kita belajar di sini, kita punya TV ya. Oke, selanjutnya untuk perdagangan global kita punya sekolah bisnis ya, kita akan belajar nanti jadi konsultan bisnis atau sebagai entrepreneur. Kita punya ilmunya di sarjana bisnis ya, jadi yang ngajar bukan hanya dosen tapi adalah pengusaha sukses ya. Kemudian nah selain tadi ya yang ada 39, kita punya 17 ya program keahlian yang mirip-mirip sebetulnya ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini melihatnya ya, di AMC atau di IPB TV ya, kita pelajari pelan-pelan. Oke ya, kemudian sekarang saya ngomong sedikit tentang jalur masuk ya. IPB adalah perguruan tinggi negeri, kita punya 2 jalur masuk. Yang utama adalah dari yang sudah diatur oleh pemerintah SNMPTN, yaitu jalur masuk menggunakan nilai rapor, nggak pakai tes ya. Kemudian yang nggak bisa, yang nggak tertabung tadi ya ikut ujian yang tertulisnya namanya UTBK ya. Nah, kemudian kita juga punya jalur masuk yang mandiri yang dikelola sendiri oleh IPB. Ada yang pakai tes, ada yang tidak ya. Nah, komposisinya segini. Jadi SNMPTN ya. Jadi yang nggak pakai tes mahasiswa IPB itu 40%. Ya, 30% nanti diambil dari yang ikut tes nasional. Yang mandiri kita punya 25%. Ya, nah kemudian clue masing-masing tadi ya. Ini nanti distribusi bisa dilihat di webnya IPB ya. Jadi Anda lihat di sini aja yang penting ya. Pelamar IPB tidak banyak ya, hanya sekitar 20.000 ya. Jadi berdepan dengan PTN lain ya, maka kita sebenarnya punya peluang lebih besar untuk diterima ya. Nah kemudian saya ngomongnya jalur mandiri ya. Satu adalah ketua OSIS. Jadi kita punya jalur khusus yang kita adalah pionirnya, ketua OSIS. Ya, jadi bagi yang pernah jadi ketua OSIS, entah itu kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, nanti boleh ikut melamar IPB. Ya nggak pakai tes kita. Ya seperti gitu, yang nggak pakai tes kita seleksi berkas saja. Yang penting pernah jadi ketua OSIS dan nilainya nggak jelek-jelek amat.
Ya, kemudian kita punya jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini itu bisa internasional ya ataupun nasional. Jadi misalnya yang juara olimpiade boleh ya boleh masuk ya melamar ke IPB, atau atlet nasional, yang penting nasional juara. Ya, ini kita nggak pakai tes. Ya, nah kemudian, ini bagi teman-teman nih yang sudah punya beasiswa, katakanlah orang tuanya nih pengusaha, memberikan beasiswa, nah ini bisa dipakai. Ya, atau katakanlah ya ada aplikasi dari Pemdanya, ada beasiswa, kita bisa pakai. Ya, melamar ke IPB. Kemudian yang berikutnya lagi, ya tadi ya yang jalur misalnya nggak pakai tes sudah penuh, ya kita mau nggak mau ikut tes. Ya, IPB punya jalur tes namanya UTMPK. Ya, nanti kita bisa menggunakan nilai kita yang misalnya, tes kita di nasional bagus tapi nggak terima di mana-mana, itu bisa dipakai. Atau kita pakai tes sendiri lagi di IPB. Ya, ini pakai komputer online. Oke, nah IPB juga punya kelas internasional. Ini bagi teman-teman yang jago pakai bahasa Inggris boleh. Ya, nanti tesnya pakai bahasa Inggris ya, tes masuknya, kuliahnya pakai bahasa Inggris. Oke, kemudian sedikit lagi ya, ini saya lewatin saja ya. Ini ada di website nanti ya. Nah, biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan itu di dasarnya itu adalah penghasilan orang tua. Jadi yang paling rendah itu 2,4 juta. Yang paling tinggi tergantung prodinya. Jadi kalau yang sifatnya short home itu 10 juta. Ya, nah kalau yang tadi ya saintek tidak ada 11 juta, nah yang kedokteran ya sama bisnis ini maksimal 12 juta. Ya, jadi kita bisa nebak nih, ya. Jadi kalau kita yang paling bawah penghasilan orang tua kita, ya uang kuliah kita sebulan cuman 400.000. Ya, itu uang kuliahnya. Nah, baik ya, kita lanjut. Apakah di IPB ada beasiswa? Banyak. Yang penting masuk dulu ke IPB. Kemudian ya kita baru daftar beasiswa. Ini harus rajin ya, kita harus melihat sering-sering lihat aplikasi. Ada beasiswa apa nih gitu. Nah, apalagi yang nilainya bagus ya di atas 3,5 misalnya, itu peluangnya juga tinggi ya. Jadi masing-masing kriterianya macam-macam. Kita punya 51 macam skenario. Ya, ada yang cuma 600 sebulan, ada yang lebih dari itu. Ya, baik. Kemudian fasilitas kampus nih kita sudah kena perguruan tinggi negeri ya. Ini sudah dibuat nyaman nih. Ini gambarnya kecil ya. Jadi ruang tunggu itu sudah kita standar bank. Jadi kita sebenarnya pelayanan kepada mahasiswa itu sudah standar dengan seperti bank sudah ya. Kemudian aplikasi ini ya, kalau ingin kuliah atau bayar sekolah atau mungkin ngecek ya nilai kita itu semuanya sudah online pakai aplikasi. Ruang tunggu kalau tadi menunggu atau lagi mau ngantin ya, kalau tadi ada nongki ya nongki gitu ya, ini kita nongkrongnya udah kayak kafe ya. Kemudian fasilitas yang lain IPB sudah green campus dan transportasi dalam kampus juga sudah disediakan ya. Kemudian yang lainnya ini perpustakaan ya, kemudian fasilitas yang lain ya. Ini ruang kuliah kita, ini menampung 4.000 ya mahasiswa. Kita punya asrama di tahun pertama, kemudian fasilitas olahraga itu juga ada ya, mau gym ya, mau fitness kita juga ada. Itu semua boleh dipakai ya selama kita jadi mahasiswa ya. Nah, saya rasa itu ya. Nah, ini kita perlu kenal. Jadi siapa IPB? Ya, jadi IPB adalah perguruan tinggi nomor 1 ya di Indonesia ya, tahun 2020 tahun versi Kemendikbud. Ya, jadi meskipun tadi pertanian, tapi kita bisa menjadi terbaik di Indonesia. Ya, baik. Kemudian informasi lebih lanjut ya, teman-teman bisa dilihat nanti di admisi IPB ACID ya. Kemudian kalau ingin daftar nanti di pendaftaran admisi ya. Kalau mau private ya, kita bisa pakai email ya, ada di AX atau di promosi AX IPB ACID. Atau yang iseng pakai IG ya, pakai Twitter ya, atau YouTube ya, ini kita pun ada. Ya, saya rasa demikian dari saya. Jadi sekarang untuk sesi tanya jawab kalau masih ada waktunya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Oke, masih ada waktu nih Pak. Diberi kesempatan untuk 2 penanya yang boleh bertanya. Oke, yang mau ada yang ditanyakan boleh langsung ajukan pertanyaan di kolom chat. Atau boleh juga chat private ke Pak Fahrudin, dan boleh juga nyalain langsung audio. Oke, gimana teman-teman? Baik, ya ini ada satu pertanyaan.
Jadi dia gini, ya. Jadi kalau yang ketua OSIS itu khusus untuk OSIS, ya. Tapi kalau ikut yang tadi jalur mandirinya, ya, yang yang UTBK ya enggak apa-apa. Ya, jadi mohon maaf. Jadi kalau yang jalur ketua OSIS itu hanya untuk OSIS. Ya, oke. Mungkin juga nanti ya, mudah-mudahan. Jadi tahun ini kita punya yang lain, ya. Ada satu, kita punya kerjasama dengan alumni. Kita buat lomba biasanya. Nah, juaranya punya dapat tiket. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian ini apa lagi ya? Halo Pak, ya, jadi berapa peluang untuk masuk IPB yang mengambil jurusan IPS? Nah, dan apa saja prodi yang cocok untuk soshum? Oke ya, jadi ada dua strategi ya. Jadi kalau tadi ya kita punya sarjana S1 dan sama yang tadi ya vokasi ya, support vokasi. Nah, kalau di vokasi kita punya 6 program keahlian yang dimana anak IPS itu boleh ikut seleksi nggak pakai tes. Contohnya manajemen, ya, ada di akuntansi, itu ada di vokasi, ya, ada lagi jaminan mutu pangan, itu boleh, boleh masuk IPS, ya. Tapi kalau ya, jadi kalau pingin yang S1, kita hanya punya satu jalur ikut tes yang di UTBK. Ya, nanti ngambilnya jangan ngambil jalur yang soshum, kita ngambil yang campuran, yang IPC. Ya, jadi untuk yang jalur non tes untuk S1 untuk anak IPS IPB belum punya. Ya, kita doakan itu akan ada. Ya, nah jadi tadi ya, jadi kita punya prodi yang anak IPS sebelumnya bisa belajar, cuma seleksinya masih harus jalur campuran. Ya, dan apakah ada anak IPS? Ada. Ya, anak IPS yang kuliah di IPB ada. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Oke, kemudian ini satu lagi. Ya, ini adalah pertanyaan. Oke, singkat saja. Kalau agronomi dan hortikultura akan mempelajari tentang varian baru dan tanaman sayuran, saya ingin menanyakan prospek kerja akan lebih banyak di laboratorium atau lapang. Dua-duanya bisa. Jadi kita bisa kerja di BRIN ya. Jadi kalau misalnya namanya LIPI ya, itu kita bisa kerja di sana sebagai peneliti atau jadi peneliti lapangan di kementerian. Banyak itu ya. Jadi Balai Penelitian Pertanian atau mungkin di Kementerian Pertanian itu banyak kita sebagai peneliti. Ya, itu bukan tenaga kayak saya ya, sebagai penyuluh itu bisa. Ya, ini kembali kita nanti pinginnya kemana, kita bisa. Ya, nah contoh kalau perusahaan besar banyak, ya contoh ya boleh sebut ya, misalnya Astra itu punya perkebunan banyak. Ya, jadi industri tadi itu juga sebenarnya punya usaha. Contoh ya, misalnya sawit itu banyak itu, ya lapangan penelitiannya banyak. Ya, seperti itu. Ya, bisa mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian kalau mau ambil jurusan diploma, apakah bisa menggunakan nilai raport? Bisa, ya. Jadi biasanya nanti dibuka di bulan Januari. Ya, jadi untuk yang vokasi ya, kita biasanya pendaftarannya lebih cepat. Ya, nanti kalau misalnya dari sekolah belum dapat undangan, nanti minta kepala sekolah, ya, minta sekolahnya diundang biar kita bisa ikutan di seleksi. Ya, kemudian oke, jadi kalau yang jalur masuk sih apa saja tadi ada di vokasi ada 17 ya, itu bisa dipilih semua. Oke, kemudian yang kelas 12 MIPA ini ada lagi dari Putri ini ya. Untuk jalur apa ini? Kalau untuk jalur mandiri BP sistematikanya seperti apa ya? Oke, nanti Anda bisa lihat ya nanti di admisi IPB. Jadi memang kita nanti lihat dulu ya. Jadi nanti ada beberapa. Jadi nanti kalau yang jalur jalur mandiri IPB ya. Jadi nanti gini, kita nanti harus masuk dulu ya ke pendaftaran. Nanti daftar ya. Jadi kita ngisi dulu biodata, kemudian nanti kita bayar ya uang tesnya itu kalau nggak salah 300 ya. Kemudian sudah bayar, kita bisa baru meneruskan mengisi biodata. Ya, nanti baru kita mendapatkan nomor ujian. Ya, ujian itu ya kita akan ujian secara online. Jadi biasanya pendaftarannya memang dibuka ya sebelum masa UTBK, tapi pelaksanaannya setelah pengumuman SBMPTN. Ya, demikian yang jalur mandiri IPB. Kalau begitu berhubung waktunya sudah pas habis Pak, boleh langsung melakukan closing statement aja.
Oke, baik ya. Jadi buat teman-teman nih, jadi sekalian lagi ya. Jadi tadi sudah saya kenalkan IPB ya, kembali lagi peluangnya bagaimana ya. Sekali lagi ya buat teman-teman yang punya prestasi jangan takut untuk memilih perguruan tinggi negeri karena peluangnya sangat besar ya. Jadi ada 15 ya, itu semuanya adalah yang standarnya ada standar 1 di Indonesia ya. Sekali lagi ya dari saya selamat berjuang ya untuk mendapatkan yang terbaik ya. Ini mohon izin ya, jadi nanti yang belum terjawab akan saya jawab lewat chatting aja ya. Baik, terima kasih ya semuanya. Sekalian saya mohon izin ya untuk diri. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Teman-teman boleh dong nyalain audionya dulu buat saya thank you. Referensi bagi anak-anak kita ya Pak ya. Nantinya ya, mudah-mudahan Ibu. Kami tunggu Ibu. Di universitas khususnya IPB. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, terima kasih kembali semuanya. Sehat-sehat semua. Saya izin buat lanjut ke presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baik Mbak. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan universitas terakhir pada hari ini. Tentunya di sini kita sudah bersama dengan Ibu Rini dari Universitas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Ibu Rini. Halo Kak Alia dan teman-teman dari SMA Cindramata. Oke, gimana nih Bu Rini? Udah siap belum buat kasih informasi seputar UI nih kepada teman-teman yang ada di sini? Siap. Oh, oke. Kalau begitu langsung aja Bu Rini, waktunya 30 menit saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wah Pak Fahrudin, kita lama ya nggak ketemu ya Pak, baru ketemu lagi. Iya, sehat-sehat. Mudah-mudahan jadi ini terima sehat-sehat semuanya. Sama-sama sehat-sehat semua kita. Ya, teman-teman, selamat siang semuanya. Ya, senang banget ketemu teman-teman lagi hari ini ya, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi dan harus ketemu secara virtual, tetapi semoga teman-teman tetap semangat ya dalam mencari informasi untuk kelanjutan pendidikan kalian di perguruan tinggi. Ya, manfaatkan kegiatan seperti ini sebaik-baiknya. Ya, bayangin kalau acara seperti ini tidak diselenggarakan oleh sekolah, betapa repotnya kalian harus datang ke IPB, terus datang ke UI sendiri, datang ke kampus lain sendiri. Kan repot ya, mau berapa lama kalian harus mengunjungi setiap kampus yang ingin kalian cari informasinya. Jadi semoga meskipun dilakukan secara virtual, saya harap teman-teman masih tetap semangat nih dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Amin. Ya. Oke, aku izin share screen ya. Ini meskipun sudah terakhir, mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ya teman-teman ya. Tetap mudah-mudahan enggak ya. Ibu. Masih semangat Ibu anak-anak. Masih semangat. Alhamdulillah. Semangat banget. Syukur kalau gitu. Apalagi menunggu UI dan IPB masih semangat. Siap. Ya, oke, baik. Nah, terima kasih sekali ya teman-teman, Bapak Ibu masih semangat nih nungguin UI di sesi terakhir. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman, pengen sharing ada apa aja sih di UI, supaya teman-teman juga bisa lebih mempersiapkan strategi terbaik kalian untuk bisa diterima di UI. Siapa aja itu bisa masuk UI selama teman-teman ingin berusaha. Saya punya satu cerita menginspirasi ya dari salah satu mahasiswa saya di Fakultas Teknik. Jadi saya punya satu mahasiswa di Fakultas Teknik yang dia SMA-nya itu nggak di Indonesia. Tapi ternyata sekitar 6 bulan sebelum dia lulus, sebelum penerimaan mahasiswa baru di PTN dibuka, orang tuanya harus pindah ke Indonesia nih. Jadi kan dia mau nggak mau, akhirnya harus melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Dia bilang, kalau saya harus kuliah di Indonesia, saya maunya cuma kuliah di UI, dia bilang gitu. Akhirnya selama 6 bulan waktu yang tersisa sebelum UTBK SBMPTN itu dilaksanakan, dia benar-benar belajar sungguh-sungguh ya. Dia korbankan semua waktu mainnya, kemudian dia korbankan semua waktu bersenang-senangnya yang mungkin anak-anak seumuran dia nongkrong ya, terus hangout dengan teman-teman yang lain. Tapi dia benar-benar karena dia tahu dia pengen masuk UI, dia berusaha benar-benar. Ya, kenapa dia berusaha benar-benar? Karena pelajaran yang dia pelajari selama SMA di luar negeri ya di New Zealand dengan apa yang dia pelajari selama SMA di Indo atau yang diujikan di penerimaan masuk di PTN itu beda banget. Banyak banget
mata pelajaran yang tidak diambil. Jadi kalau di sana itu dia sudah spesifik belajarnya. Nah, karena dia tahu dia punya kekurangan ya, akhirnya dia tambal kekurangan itu dengan belajar sungguh-sungguh, banyak latihan soal. Kemudian dia ikut tryout juga, gitu kan. Jadi dia bisa memperkirakan kira-kira dengan waktu sekian saya bisa menjawab berapa soal. Nah, dari situ dia catat progres dia dan terus memperbaiki strateginya. Akhirnya ketika dia ikut UTBK SBMPTN, dia bisa diterima di salah satu jurusan favorit yang ada di Fakultas Teknik UI. Nah, hal itu mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Karena saya yakin itu tadi, kalau memang kalian bersungguh-sungguh dan ingin mewujudkan cita-cita kalian, ya memang banyak pengorbanan yang harus kalian lakukan. Ya, tapi ketahuilah ketika teman-teman melakukan pengorbanan itu dan akhirnya kalian diterima di UI, terus kalian foto pakai jaket kuning kalian di depan gedung rektorat, itu pasti semua rasa capek ya, pengorbanan yang sudah kalian lakukan itu semuanya jadi sirna dengan rasa bahagia. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa dijadikan motivasi teman-teman semua untuk menjadi lebih baik lagi dan berstrategi lebih baik lagi supaya bisa diterima di UI. Gitu ya. Karena di UI itu jalur masuknya banyak banget, bukan hanya SNMPTN dengan SBMPTN saja, tapi kita punya jalur UI lainnya sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih. Kita punya 4 program pendidikan, ada 3 jenjang sarjana dan ada satu program diploma yang bisa teman-teman pilih. Kita bahas yang pertama dulu ya untuk sarjana reguler dengan sarjana paralel. Sarjana reguler dan sarjana paralel itu basically sama aja. Ya, kenapa saya bilang sama? Karena antara reguler dengan paralel itu menggunakan kurikulum yang sama, mata kuliah yang diambil sama, dosennya sama. Ya, yang membedakan itu hanya jalur masuk, biaya pendidikan dengan batasan umur. Selain daripada 3 perbedaan tersebut, semuanya nggak ada yang beda, semuanya sama aja. Nah, di UI untuk S1 reguler, ya kita punya skema pembiayaan yang namanya BOPB, Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan. Kenapa disebut dengan berkeadilan? Karena biaya pendidikannya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua atau penanggung biaya kalian. Ya, sedangkan bedanya dengan S1 paralel dan program pendidikan yang lain ya, 3 program pendidikan lain yang bisa kalian pilih tadi itu biaya pendidikannya sudah fix atau sudah tetap. Jadi dari semester 1 sampai dengan semester 8 biaya pendidikannya sama nih, ya, tidak bisa dikurangi atau tidak bisa disesuaikan seperti S1 reguler tadi. Ya, ini perbedaan dari sarjana reguler dengan sarjana paralel. Nah, yang kalian lihat di layar pada saat ini adalah program studi atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah jurusan ya. Ini jurusan yang kita buka di program pendidikan S1 reguler dengan S1 paralel. Semua program studi atau jurusan akan kita buka di sarjana reguler, tapi memang tidak semuanya kita buka di sarjana paralel. Ya, apabila teman-teman lihat ada kotak warna pink, artinya jurusan tersebut buka di sarjana reguler. Kalau lihat kotak warna biru, artinya dia buka di sarjana paralel. Nah, kalau ada dua-duanya nih kayak farmasi, ya, dia ada pink ada birunya, artinya dia buka 2, di reguler buka, di paralel buka. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini silakan teman-teman ya gunakan untuk memperbesar peluang kalian diterima di UI. Karena ya setiap jalur masuk, setiap program pendidikan itu tidak memperebutkan kursi yang sama. Jadi sudah ada kuota atau daya tampungnya sendiri-sendiri. Ya, jadi silakan teman-teman manfaatkan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk memperbesar peluang kalian untuk bisa diterima di UI. Gitu ya. Kenali lebih jauh program studi yang ingin kalian ambil. Nah, ini adalah program studi yang kita buka di program pendidikan vokasi. Kita punya 2 jenjang yang bisa teman-teman pilih untuk program pendidikan vokasi. Ada jenjang diploma 3 dan jenjang diploma 4 yang dibuka pada tahun 2021 kemarin. Nah, bagi teman-teman yang mengambil jenjang diploma 3 dan kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di program S1 ekstensi yang dibuka di UI. Jadi nanti setelah lulus dari program diploma 3, kalian juga bisa melanjutkan kembali di jenjang sarjana melalui program S1 ekstensi. Untuk program diploma 4, nanti setelah lulus kalian akan mendapatkan gelar STR, sarjana terapan. Jadi memang untuk program diploma 4 ini jenjangnya sudah setara dengan S1 ya. Jadi sudah setara dengan program S1.
Setelah lulus, teman-teman bisa langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang program pasca sarjana, tanpa perlu mengambil S1 ekstensi. Gitu ya. Nah, ini program studi yang kita buka di program kelas internasional. Nah, program kelas internasional ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke pendidikan tingginya ke luar negeri. Karena di program kelas internasional UI ini bukan hanya sekedar kelas berbahasa Inggris saja, tetapi di dalam pembelajarannya UI juga memberikan international exposure kepada kalian. Untuk program kelas double degree, teman-teman akan belajar 2 tahun di UI dan 2 tahun di partner uni kita yang ada di luar negeri. Ya. Nah, setelah lulus, kalian akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. 1 gelar dari UI dan 1 gelar dari partner uni kita yang ada di luar negeri. Ya, misalkan teman-teman ambil di Fakultas Teknik nih, kalian akan dapat gelar sarjana teknik dari UI dan Bachelor of Engineering dari partner uni kita yang ada di luar negeri. Khusus untuk program single degree, ya, dari 8 semester teman-teman belajar, nanti 1 semesternya kalian ambil di partner university kita yang ada di luar negeri. Meskipun cuma 1 semester, tapi tetap hukumnya wajib ya untuk teman-teman berangkat ke luar negeri dan mengambil kelas di partner university kita. Nah, ini pilihan partner university yang bisa teman-teman pilih ya. Untuk program kelas nasional, kalian wajib untuk submit TOEFL ataupun IELTS ya nanti ketika mendaftar. Ya, TOEFL-nya itu minimalnya 500 atau IELTS-nya minimalnya 5,5. Tapi khusus untuk fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, TOEFL-nya itu minimalnya 550 dengan IELTS-nya minimalnya 6. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan dengan fakultas yang kalian inginkan. Ya, ambil TOEFL jauh-jauh hari ya, jangan mendadak nih nanti ketika pendaftarannya dibuka baru teman-teman repot nih cari TOEFL ataupun IELTS. Iya kalau misalkan dapat ya waktu ujiannya. Tapi kalau misalkan ternyata skor TOEFL atau IELTS-nya keluar sudah di luar dari waktu pendaftaran, nanti nggak bisa disusulkan, maka otomatis dokumen kalian tidak akan bisa diproses. Ya, jadi silakan teman-teman persiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini jalur penerimaan UI tahun 2021 ya teman-teman ya, khususnya untuk tanggal-tanggalnya. Untuk tahun 2022 memang kita belum mengeluarkan atau belum dirilis jadwal-jadwalnya. Silakan teman-teman nanti update di akhir tahun atau sekitar bulan Desember untuk ya jadwal penerimaan terbaru untuk tahun 2021. Itu ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan. Tuh. Nah, di UI kita punya banyak banget jalur masuk yang bisa teman-teman pilih. Bisa teman-teman lihat ya di sini ada banyak banget nih. Ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6. Oh, ada 7 jalur penerimaan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan program pendidikan apa yang kalian inginkan. Tapi di UI basically kita punya 2 tipe jalur penerimaan. Jalur undangan dengan jalur ujian tulis. Jalur undangan adalah seleksi nilai rapot dan prestasi dari semester 1 sampai dengan semester 8, dari semester 1 sampai dengan semester 5 selama teman-teman bersekolah di SMA. SNMPTN, PPKB, dan talent scouting itu kurang lebih proses seleksinya serupa. Yang membedakan hanya penyelenggara dan tujuan dari program pendidikan yang kalian pilih. Penyelenggara SNMPTN itu adalah pemerintah melalui LTMPT. Sedangkan untuk PPKB dan talent scouting penyelenggaranya adalah UI. Kak, bisa nggak sih saya ikut beberapa jalur penerimaan sekaligus? Ya, jawabannya bisa. Teman-teman bisa ambil SNMPTN dengan PPKB dengan talent scouting sekaligus. Begitupun juga dengan jalur ujian tulis. Teman-teman bisa mengikuti UTBK SBMPTN dengan SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional secara sekaligus. Itu ya. Tapi ada tapinya nih. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Update tanggal-tanggalnya. Kadang nih teman-teman ada yang ingin daftar UTBK SBMPTN, pengen daftar SIMAK UI, tapi nunggu hasil SBMPTN-nya keluar dulu. Nah, kalau seperti itu biasanya udah terlambat nih. Karena waktu pendaftaran SIMAK UI itu nanti sudah ditutup waktu pengumuman SBMPTN. Jadi untuk tanggal-tanggalnya nanti silakan diupdate dan diingat baik-baik. Nah, untuk jalur undangan juga silakan perhatikan ketentuan yang diberlakukan oleh sekolah. Ya, boleh kalian ambil SNMPTN dengan PPKB dan talent scouting sekaligus, tapi tolong perhatikan
berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh sekolah. Apabila teman-teman diterima di jalur undangan namun tidak diambil, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh sekolah. Kita nggak mau ya hal-hal seperti itu terjadi. Ya, jangan kalian kan sudah dirawat ya 3 tahun oleh sekolah sampai akhirnya bisa lulus dengan nilai memuaskan. Ya, terus jangan nanti ketika sudah diterima di jalur undangan tahu-tahu nggak diambil, kan kasihan sekolah kalian. Ya, nanti kalau dievaluasi resikonya indeks sekolahnya akan turun. Nah, indeks sekolah itu kan yang menentukan berapa sih value atau bobot dari nilai di sebuah sekolah. Nilai 8 di sekolah A itu belum tentu sama dengan nilai 8 di sekolah B. Itu semua ditentukan dari si indeks sekolah kalian ya yang akan menentukan berapa bobot nilai kalian. Jadi tolong nanti jangan sampai kalau sudah diterima di jalur undangan kalian tidak mengambil. Pikirkan baik-baik. Nah, terkait dengan jalur undangan juga nih ya, karena di tahun-tahun sebelumnya untuk pendaftaran jalur yang diselenggarakan oleh LTMPT itu sudah menggunakan sistem single sign on ya, sistem yang terintegrasi ya. Maka bagi kalian yang sudah diterima di SNMPTN itu tidak bisa lagi mendaftar di UTBK SBMPTN. Nah, itu yang harus dicatat juga tuh. Yang sudah diterima SNMPTN nggak bisa daftar UTBK SBMPTN. Ya udahlah Kak, nggak apa-apa, kan masih ada jalur mandiri. Nah, tidak semudah itu Ferguso ya. Kenapa? Karena ya beberapa jalur penerimaan mandiri yang diselenggarakan oleh PTN itu menggunakan nilai UTBK SBMPTN sebagai penilaiannya. Begitupun juga dengan UI. Bagi teman-teman yang ambil SIMAK UI untuk program S1 reguler, maka kalian wajib mensubmit nilai UTBK SBMPTN. Itu yang paling penting ya. Yang daftar S1 reguler melalui SIMAK harus mensubmit nilai UTBK SBMPTN. Ya, jadi strategi yang kalian terapkan dari awal sampai dengan akhir itu harus saling berkesinambungan. Jangan putus di tengah. Nanti di SNMPTN kalian uji nyali nih, pilih aja PTN mana gitu, pengen tahu diterima atau enggak. Lalah diterima. Ya, nanti kan kalian yang rugi. Kalau kalian sudah diterima di SNMPTN maka tidak bisa lagi mengikuti UTBK SBMPTN. Itu ya teman-teman ya. Jadi tolong strateginya dipikirkan baik-baik. UI tidak memilih berdasarkan kalian dari SMA negeri atau swasta, tapi dilihat dari indeks sekolahnya untuk yang mendaftar melalui jalur undangan. Itu ya. Jadi meskipun teman-teman dari SMA swasta nih, jangan pernah berkecil hati karena memang kita tidak melihat berdasarkan negeri atau swasta kalian, tapi berdasarkan indeks sekolah kalian. Ya. Nah, untuk SNMPTN tahun 2021 kemarin, teman-teman bisa memilih 2 PTN dan 2 jurusan maksimalnya. Ya, tapi tolong perhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh PTN pilihan kalian. Di UI kami memperbolehkan kalian lintas jurusan ya. Untuk anak IPA boleh pilih jurusan IPS. Tapi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang di IPS itu tidak bisa memilih jurusan yang ada di IPA. Itu ya. Nah, yang bisa mendaftar SNMPTN itu adalah 40% siswa terbaik di sekolah kalian. Untuk mendapatkan 40% ini akan dilakukan pemeringkatan oleh sekolah berdasarkan ketetapan yang sudah ditentukan oleh LTMPT. Ini adalah mata pelajaran apa saja yang akan digunakan dalam pemeringkatan. Nah, beda dengan SNMPTN, untuk PPKB dengan talent scouting ya, yang bisa mendaftar PPKB dengan talent scouting adalah siswa yang masuk ke dalam 50% siswa terbaik di sekolah kalian. Meskipun 50% bisa mendaftar, namun jumlahnya nanti akan disesuaikan dengan undangan yang diberikan oleh UI. Jadi misalkan meskipun 50%, tapi misalkan undangan yang diberikan oleh UI adalah 20, misalkan gitu. Nah, nanti maka akan diseleksi nih siapa 20 orang siswa terbaik di sekolah kalian yang akan diikutsertakan dalam undangan PPKB dengan talent scouting. Itu ya. Selanjutnya untuk UTBK SBMPTN. Di tahun 2021 kemarin, UTBK SBMPTN dilakukan dalam 2 gelombang. Nah, meskipun dilakukan dalam 2 gelombang, namun teman-teman hanya bisa melakukan 1 kali tes saja ya. Jadi silakan manfaatkan kesempatan itu sebaik-baik mungkin ya.
Nah, ujiannya itu ada 2 materi yang akan diujikan. Ada TPS dengan TKA. TPS itu adalah tes potensi skolastik ya, pengukuran kemampuan kognitif kalian. Sedangkan untuk TKA itu adalah tes kemampuan akademik ya, berisi mata pelajaran yang teman-teman pelajari selama SMA sesuai dengan rumpun apa yang kalian pilih. Nah, kelompok ujian UTBK-nya ada 3 nih teman-teman. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang diujikan di UTBK. Pemilihan kelompok ujian UTBK ini disesuaikan dengan program studi apa ya yang kalian pilih di PTN. Kalian bisa pilih kelompok ujian Saintek, Sosum, ataupun campuran. Oke, kita lanjut ya. Untuk SIMAK UI, selanjutnya untuk SIMAK UI, dengan mengikuti 1 kali tes SIMAK, teman-teman bisa memilih 3 program pendidikan yang berbeda. Kalian bisa pilih S1 reguler, S1 paralel, dengan program pendidikan vokasi. Nah, khusus untuk kelas internasional, SIMAK-nya dilakukan secara terpisah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memilih SIMAK UI dengan SIMAK kelas internasional secara sekaligus. Nah, SIMAK kelas internasional, mata ujinya akan diujikan dalam bahasa Inggris. Kemudian, untuk SIMAK UI sendiri, kalian bisa memilih sampai dengan maksimalnya 6 program studi yang berbeda. Dengan ketentuan maksimal 3 reguler, 3 paralel, dan 3 vokasi. Nah, selanjutnya yang teman-teman lihat di layar pada saat ini adalah data tingkat keketatan UI berdasarkan penerimaan UI di tahun 2020. Ya, kita tidak menggunakan passing grade dalam proses seleksi kita. Yang kita ambil adalah sejumlah calon mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung yang kita buka. Contohnya nih, misalkan pendidikan dokter, daya tampungnya itu 180 dari 1 angkatan, dari 3 jalur masuk. 20% dari SNMPTN, 30% dari UTBK SBMPTN, dan 50% dari SIMAK UI. Nah, artinya 20% dari SNMPTN itu sekitar 36 orang. Ya. Artinya, kita akan mengambil 36 siswa terbaik seluruh Indonesia yang memilih FKUI melalui SNMPTN. Itu ya teman-teman ya. Jadi nilai minimal itu tidak ada. Nilai minimal atau nilai terendah di tahun 2021 bisa saja berbeda dengan nilai terendah di tahun 2020. Karena sistem penerimaan yang ditetapkan atau diterapkan itu fleksibel atau dinamis ya. Kita akan mengambil sesuai dengan daya tampung yang kita buka ya dari daya tampung yang kita buka dari setiap jurusan gitu. Tergantung dari jumlah pendaftar atau nilai pendaftar pada tahun itu. Jadi belum tentu sama nih nilai terendah di tahun 2020 dengan nilai terendah di tahun 2021. Nah, tingkat keketatan ini adalah daya tampung dibagi dengan jumlah pendaftar. Makin kecil persenannya, artinya semakin kecil atau semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan. Misalkan di pendidikan dokter gigi, di SBMPTN tingkat keketatannya 4%. Artinya dari 100 orang yang mendaftar FKG di SBMPTN, itu nanti 4 orang yang diterima. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara membaca tingkat keketatan. Jadi dengan tingkat keketatan ini teman-teman bisa melakukan strategi. Kalian kan yang tahu ya kemampuan diri kalian sampai mana. Kalian bisa memperkirakan kira-kira saya paling